penyirah, menyegarkan jiwa kami, hati yang kehausan, rindu dendam akan damai, beri penyiraman sedap yang betah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan di hari Sabat, hari perhentian, hari kemenangan ini, dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam keadaan berdiri kita puji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Terang matahari telah menyinari, dan kata-kata selanjutnya. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri, bersuka sekali kulihat kembali terang merekam dan Bapa di surga, yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, dan waktu semua karunia-Nya terang dan gelap. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan di saat ini yang berkata-kata kepada kita demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian hukum Tuhan bagi kita dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah dalam kuasa-Nya untuk mendengarkan, melakukan hukum Tuhan ini, supaya dalam segala hal kemuliaan Allah bertakhta dalam hidup kita kini sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita siapkan nyanyian rohani 139. Kita akan menyanyi
ayat 1 dan ayat 3 dari nyanyi Roni 139. Setelah kita mengaku dosa dan setelah mendengarkan pemberitaan keampunan, kita mengamininya dengan nyanyian rohani 137 ayat yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah-rumah secara khusus, seminggu lamanya kita hidup, ada waktu di mana kita mengingat Allah, berdoa, beribadah kepadanya. Tetapi juga ada waktu, bahkan banyak waktu kita diperhamba oleh kemanusiaan yang mengakibatkan dosa itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Tetapi Allah dengan segala sumber pengasihannya selalu mengingatkan kita untuk datang, berbalik, bertobat kepadanya. Seperti ajakannya, dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Tuhan mau menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memanggil nama-Mu, seraya tersungkur dan tak berdaya, karena kami sadar, kami anak-anak-Mu, ciptaan-Mu, yang hidup bagaikan musafir di tengah-tengah dunia ini, senantiasa diperdaya, senantiasa didorong, senantiasa dibawa, diseret, dipikat oleh kuasa-kuasa dunia yang fana ini. Dosa itu selalu melekat dalam diri kami, dan tanpa kami sadar, dosa itu membuat kami jauh dari Engkau. Kami lupa Engkau, ya Allah, pemberi hidup ini. Dalam pengakuan yang tulus dan jujur dari hati anak-anak Tuhan yang hidup berkarya di tengah-tengah dunia ini, hamba-Mu memohon dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, biarlah darah-Mu yang tercurah itu dapat menyucikan segala dosa-dosa umat-Mu ini, supaya mereka hidup dan selalu ingat akan Engkau. Buatlah kami sadar, ya Bapa, dalam kehendak-Mu, ketika dunia memperhamba, memperdaya kehidupan pribadi kami, keluarga kami, tempat di mana kami bekerja. Buatlah kami mampu untuk berbalik dari kesalahan kami, supaya kami terus hidup. Terima kasih Yesus yang Maha Baik. Hanya Engkaulah tempat di mana kami mengadu segala kesusahan dan kelemahan kami. Amin. Ya Allahku, cahaya-Mu terang kudus belaka. Ya Allahku, cahaya-Mu terang kudus belaka, dan kamilah manusia berdosa bercelaka. Kemanakah manusia mencari jalan surga, kepadamu karena anak-Mu membuka jalan surga. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia.
Itulah pemberitaan keampunan bagi mereka yang sungguh-sungguh telah mengaku dosanya. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Setelah kita mengaku dosa dan kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencurahkan pengampunan kepada kita, saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan kepercayaan kita, dan setelah itu nyanyian rohani 167 ayat yang pertama akan mengamini pengakuan kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di atas satu alas yang kuat dan bakal. Di atas satu alas yang kuat dan bakal, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Saat ini kami hendak menyerahkan akal dan pikiran kami, pendengaran serta jiwa kami kepada Tuhan, dituntun dalam kuasa Roh Kudus, karena kami tidak mampu untuk mendekat, menjangkau, memahami, mengerti segala sabda-Mu. Biarlah kuasa itu memakai hamba juga untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, supaya bukan kehendak hamba, tapi kehendak Tuhan lewat hamba-Mu kepada seluruh umat, kepada seluruh jemaat yang saat ini sudah bersedia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 12 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat di rumah akan membacakan ayat yang genap. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian untuk direnungkan saat ini. Pujian kepadamu ya Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, kita sadar bahwa hidup kita tergantung pada Tuhan, dan Tuhan dengan berbagai cara sudah sedang memberkati hidup kita. Makan, minum, pakai, kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu. Di bagian segala yang Tuhan beri itu, Tuhan minta, bahkan Tuhan perintahkan untuk selalu mengucap syukur kepada Dia, supaya ada kepenuhan di rumah Tuhan. Mengiringi persembahan kita, jemaat, kita menyanyi kidung jemaat 403 ayat 1 sampai dengan ayat 3 untuk kita mengumpulkan persembahan kita di tempat tangguk-tangguk maupun tempat-tempat yang kita siapkan. Dengarlah firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Hujan berkat kan tercurah dan kata-kata selanjutnya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami
tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan hidup kembali segar. Hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar. Bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Kini kami berseru. Kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah. Berilah dengan limpah ruah. Agar genap sabda-Mu. Agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
dari keluarga Imam Masjid atas kegiatan perlindungan Tuhan dalam keluarga. 13 dari keluarga Yapen atas ulang tahun anak Maria Helmina Yapen pada tanggal 5 Juni 2020 yang sedang hari. 14 keluarga dari Endikmur atas perlindungan Tuhan dalam keluarga. 15 dari keluarga Perubahan atas kesatuan dalam keluarga. 16 dari Mama Milito atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. 17 dari keluarga dari saudari Adriana Perubahan atas penyatuan dalam kehidupannya. 18 dari keluarga Usadaru atas ulang tahun Ibu Lila Makitun yang ke-60 pada tanggal 7 Juni 2020. Keluarga Yai atas berkat dan perlindungan Tuhan. 2 anak Violi lulus SMA. 20 dari keluarga di Victoria anak kekasih kami Kevin Aldi Jaboti yang di dalam pendidikan. 21 dari keluarga Dato' Tupai atas ulang tahun anak Eli Tupai yang ke-2 tahun tanggal 4 Juni 2020. 22 keluarga MS Agung mohon doa Mama tercinta dan saya Regina Agung yang sedang dirawat di ruangan kelas Satya yang kedua, mohon doakan anak-anak kami yang bekerja sebagai PNS di dan anak diantaranya Maria Rizky Agung Marlina Agung. 23 keluarga di Betania 24 dari keluarga yang bersih atas berkat dan perlindungan Tuhan serta mengangkat cucu ada Yasri Claudia Imotkan Mahmud gereja bersama kami. 25 pengucapan surat berkat Tuhan dalam keluarga. 27 dari keluarga Pak Imotkan atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. 10 dari keluarga Ayu Purwako, 2 dari keluarga di Victoria, 3 dari keluarga di Victoria, 4 seorang pemuda di Victoria, 5 keluarga dari Padalipo, 6 keluarga dari Kobara, 7 dari Samari, Mandoke, 8 dari 1 keluarga di Victoria, 9 dari 1 keluarga di Victoria, 10 dari 1 keluarga dari Ibu Salah, 11 dari Adriana Rohakan, 12 keluarga yang lain, 13 keluarga SKN Ria, 14 kemudian di
Pembangunan anak-anak dari pendidikan dan laut di dua perasaan yang bersatu tiga satu keluarga di Malaysia empat anak Bandung lima Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk semua yang telah kita persembahkan di rumah Tuhan hari ini. Inilah tanda ungkapan syukur kami ya Allah atas segala berkat-berkat yang sudah sedang Engkau curahkan dalam kehidupan kerja kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu demikian. Tuhan terima, Tuhan kuduskan persembahan umat-Mu, baik yang ditangguk-tangguk maupun peti-peti persembahan yang telah kami majelis letakkan di meja altar-Mu ya Allah. Kembalikanlah berkat-Mu dalam hidup kerja usaha dari umat-Mu, supaya mereka senantiasa berkecukupan dalam segala hal, tetapi juga bahkan berkelebihan dalam segala sesuatu karena Tuhan. Hamba berdoa secara khusus ya Allah untuk pengucapan-pengucapan syukur yang telah dibacakan tadi. Oleh karena Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Oleh karena Tuhan mencurahkan 1 tahun usia dalam hidup mereka. Oleh karena mereka sedang bergumul dengan penderitaan sakit. Oleh karena berbagai cara Tuhan memberikan berkat dalam hidup mereka. Engkau memberkati keluarga-keluarga itu. Engkau menuntun terus menjaga. Engkau menjauhkan ngengat dari segala jerilah mereka, supaya mereka melihat janji Tuhan pada setiap orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Hamba juga berdoa bagi keluarga yang hari ini oleh karena iman kepada Tuhan, mereka boleh mengantar anak cucu kekasih mereka ke rumah Tuhan. Tuhan terima anak kekasih, berkati anak kekasih, sebab anak yang dari Tuhan lewat mereka berdua sebagai suami istri, supaya kehidupan pertumbuhannya selalu sehat dan dijaga oleh Tuhan kini sampai kerajaan-Mu datang. Hamba juga berdoa menyerahkan persepuluhan yang umat-Mu, sidi jemaat-Mu, keluarga-keluarga telah berikan. Tuhan berkenaan menerima. Nyatakan kuasa-Mu, janji-Mu bagi mereka yang rutinitas tidak melupakan 1/10 dari segala yang mereka kerjakan sebulan lamanya, seminggu, bahkan sehari, dalam karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka masing-masing. Mereka yang menyumbang untuk pembangunan gereja, hamba juga berdoa dan menyerahkan ke tangan-Mu. Ya Allah, hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang oleh belas kasihan, oleh karunia-karunia, oleh berkat-berkat yang ada pada mereka. Mereka dapat membantu orang-orang miskin, janda, duda, anak yatim piatu, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkenaan menyatakan berkat-Mu bagaikan hujan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Sebab itulah yang Engkau inginkan kami umat-Mu buat. Berkati bendahara jemaat yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan mengelola persembahan ini dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaannya hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan umat-Mu, pengucapan syukur umat-Mu, persepuluhan dari umat-Mu, dan sumbangan-sumbangan ke rumah Tuhan yang hamba dan persembahkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya panggil sebagai kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat pembacaan kita 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang berbicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
Selalu kita jalan di jalanan, kita lihat ada pamflet yang selalu Angkatan Darat paparkan atau taruh sebagai sebuah logo ajakan berbeda itu indah. Lalu kita baca ya, berbeda itu indah. Mengapa dikatakan berbeda itu indah? Walaupun dalam konteks yang nyata keperbedaan itu gampang sekali menimbulkan gesekan-gesekan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena setiap orang mau mengatakan bahwa mereka lebih baik. Karena segelompok orang mau mengatakan bahwa mereka lebih benar. Karena setiap orang mengatakan bahwa saya yang lebih hebat atau lebih pintar. Ini yang sedang terjadi di dalam perjalanan hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Yang tanpa disadari bahwa berbeda-beda yang indah itu adalah pemberian Allah. Adalah anugerah Allah. Bukan karena jerilah kita, bukan karena usaha kita. Tetapi Allah menentukan semua itu di dalam kebersamaan yang Ia inginkan, sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11 ini merupakan nasihat Paulus kepada orang-orang Korintus, jemaat Tuhan di Korintus. Karena mereka begitu banyak bertikai, mereka begitu banyak bertengkar akibat keperbedaan karunia ini. Bapak Ibu jemaat, sangatlah mustahil kalau semua orang di dunia ini jadi pendeta. Apalah jadinya dunia ini? Sangatlah mustahil kalau semua orang di dunia ini menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi TNI Polri atau menjadi seorang pengusaha atau menjadi tukang ojek sekalipun. Bagaimana kehidupan ini bisa harmonis? Bagaimana kehidupan ini bisa damai? Bagaimana kehidupan ini bisa dikatakan indah dipandang mata kita maupun di hati yang kita rasakan? Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memikirkan semua itu untuk diberlakukan dalam diri kita masing-masing. Mengapa harus berbeda? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, ada yang pandai, ada yang bodoh. Semua itu Allah ciptakan. Yang perlu kita renungkan adalah apa maksud Allah dengan keperbedaan yang Ia berikan bagi dunia, bagi manusia, bagi saya dan saudara-saudara. Apakah karunia yang berbeda-beda itu hanya dipakai oleh diri kita sendiri? Apakah karunia yang berbeda-beda itu hanya dipakai oleh golongan atau kelompok kita saja? Sebagaimana kita lihat pada ayat yang ke-7. Tuhan mau, Yesus inginkan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Orang-orang Kristen di Korintus tidak mau kepentingan bersama. Saya punya, dia punya. Apa yang saya punya, yang dia butuhkan, saya tidak mau kasih. Itu yang sedang terjadi. Akibatnya kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial menjadi sangat renggang dan gampang menimbulkan konflik sosial di antara umat ciptaan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbeda itu indah kalau kita betul-betul cermati, amalkan secara baik dalam hidup kita. Berbeda itu indah karena apa yang saya punya dibutuhkan oleh orang lain, dan apa yang orang lain punya dibutuhkan oleh saya.
Allah tidak menginginkan manusia supaya apa yang ia miliki menjadi kepentingan diri sendiri, karena akan berujung kepada sebuah egoisme, dan asal muasal dosa itu adalah kesombongan itu. Allah mau supaya apa yang saya punya dapat saya bagikan kepada orang lain. Sudahkah orang Kristen melakukan hal itu? Ataukah tidak? Banyak realita kita yang kita memperlakukan apa yang saya punya hanya menjadi milik saya, milik suami saya, milik istri saya, milik anak-anak saya, milik orang tua saya, dan bukan milik orang lain. Dan itu pikiran-pikiran manusia yang tidak sama dengan apa yang Allah pikirkan. Sebagaimana yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat di Korintus pada ayat 8 sampai dengan 11. Allah berikan karunia itu berbeda-beda kepada kita, tetapi roh hanya satu. Begitu banyak kita lihat agama-agama di tengah-tengah dunia yang bermunculan, tapi Tuhan hanya satu. Tuhan yang kita sembah hanya satu. Bukan hanya dalam tatanan sosial terjadi keperbedaan, tapi cara kita beriman kepada Tuhan itu juga membuat keperbedaan-keperbedaan yang gampang menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni kita belajar tentang nasihat Paulus di tengah-tengah situasi kita. Pertama, kita harus akui bahwa keperbedaan atau karunia yang berbeda-beda itu bukan datang dari diri kita, tapi datang dari pemberian Allah. Yang kedua, kita harus tahu dan menyadari bahwa karunia yang berbeda-beda itu Allah ingin kita pakai untuk kebersamaan kita di dalam keperbedaan apapun. Keperbedaan ras, suku, etnis, budaya, bahkan agama sekalipun. Sebab tidak ada seseorang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Yang ketiga, kita harus menyadari diri bahwa kita berbeda, tapi bukan membedakan di antara kita. Biarlah berbeda yang menjadi indah itu terus bertakhta di hati kita dalam kita bersama-sama melawan virus yang menyebar. Biarlah yang berbeda itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi dibutuhkan oleh banyak orang sesuai dengan yang Yesus inginkan. Yesus mau supaya kita bersinar. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersinar. Bersinar bagi dunia, bersinar bagi orang lain, bersinar bagi Tuhan, supaya keperbedaanmu, talentamu akan menjadi sebuah persembahan yang ketika Yom Yahweh itu tiba, ketika Kairos itu tiba, sebuah sukacita menjadi milik saya dan saudara-saudara. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita selalu berdoa bergumul, meminta terus kepada Tuhan supaya Tuhan jangan membiarkan angkara murkanya lama terus mewarnai hidup kita lewat COVID-19 ini, supaya kita bisa hidup kembali normal sebagaimana anugerah yang selalu Ia curahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, hamba menyerahkan semua umatmu jemaat Bethlehem RSUD Dok 2 Jayapura yang hari ini beribadah kepadamu. Bahkan yang tidak beribadah, yang sedang tidur, yang sedang malas, yang sedang jauh.
supaya hari ini menjadi berkat bagi umat-Mu. Hari ini kami mengkuduskan hari perhentian-Mu sebagaimana perintah-Mu, memuji Engkau, mempersembahkan persembahan, bahkan hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah karunia yang berbeda-beda dalam roh itu menjadikan kami satu, menjadikan diri kami berguna bagi orang lain, menjadikan diri kami berguna bagi Tuhan sesuai yang Tuhan pinta, sesuai yang Yesus kehendaki. Kami sadar bahwa sering karunia roh itu, talenta yang kami punya hanya menjadi milik kami, milik keluarga kami, milik keret marga kami, milik kelompok kami, dan bukan milik orang lain. Dan pikiran itu salah di mata Tuhan. Sebagaimana Paulus menasihati jemaat di Korintus, hari ini juga Paulus menasihati kami jemaat di Bethlehem 22, supaya tidak berpendirian demikian, tapi kami harus berpendirian bahwa karunia yang Allah beri pada kami masing-masing menjadi berarti dalam kebersamaan kami yang berbeda itu. Tuhan, tuntun jaga pelihara umat-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh pengasihan itu mengangkat pergumulan kami. Kami sedang bergumul dengan penyebaran virus COVID-19 yang belum juga selesai, yang setiap hari ada saja orang yang terjangkit virus itu. Masyarakat secara umum sudah berupaya untuk mengikuti protokoler kesehatan untuk pakai masker, pakai sanitizer, menjaga jarak, tapi terus ada. Hanya Yesus yang mampu memutuskan semua itu dalam anugerah-Mu. Sehingga kami satu hati memohon kepada-Mu ya Yesus, angkatlah segala penderitaan manusia di tengah-tengah dunia. Angkatlah segala penderitaan kami di tanah Papua, supaya kami hidup sebagaimana yang selama ini kami jalani. Jauhkanlah umat-Mu Tuhan dari ketakutan sia-sia. Beri mereka di rumah saja dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Lindungi umat-Mu dari mara bahaya. Ketika berbagai bahaya itu selalu mengancam hidup kami, dalam aktivitas kami ketika kami berjalan kaki, berkendaraan roda 2 atau roda 4, Tuhan menjadi juru mudi agung yang selalu menggendong kami dengan rahmat dan kasih setia-Mu untuk kami aman nyaman dikala kami terbuai, dikala kami terlena dengan segala kefanaan dunia ini. Tuhan, apapun yang jemaat-Mu buat di minggu kerja yang baru, kiranya diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan pegawai negeri sipil, khususnya di provinsi, kota dan kabupaten di Papua, yang mulai hari Senin sudah bekerja. Bantu mereka supaya talenta karunia yang ada pada mereka menjadi berarti bagi banyak orang yang membutuhkan talenta itu. Tuhan Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi warga jemaat hamba yang saat ini sedang berada dalam kondisi sakit. Siamas Laruna Monim, Penatua Isa Krumbekwan, Mama Kang Gunum. Tuhan, hamba mohon kunjungilah mereka, jamalah mereka dengan kasih setia-Mu, supaya mereka terbeban, bebas dari beban yang saat ini menggerogoti jasmaninya. Hamba berdoa menyerahkan para lansia dalam jemaat ini. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus jaga, Tuhan terus lindungi. Tuhan,
Kami juga mau menyerahkan diri kami sebagai pelayan firman dan majelis penatua semas, pengurus unsur yang senantiasa berupaya untuk menata layani umat dalam keterbatasan yang saat ini kami jalani. Hamba juga berdoa untuk semua petugas yang hari ini, baik majelis piket, organis, mereka yang sedang syuting untuk siaran langsung dengan alat-alat yang kami pakai. Semua itu kami buat supaya kemuliaan-Mu bertakhta di tengah-tengah dunia, kini dan selama-lamanya. Tidak ada yang terindah ya Allah ketika mulut kami mengucapkan syukur bagi Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Biarlah kebaikan itu terus kami lakukan dalam hidup kami, lakukan dalam hidup bersama dengan Tuhan kini dan selama-lamanya. Pimpin, jaga, lindungi para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah segala keputusan pemerintah untuk memberlakukan jam beraktivitas masyarakat pada jam 5 dan rencana-rencana pembukaan pelayaran maupun penerbangan pada tanggal 19 Juni. Kami serahkan itu ke tangan Tuhan. Itu rencana pemerintah, rencana manusia, rencana kami. Biarlah Tuhan berkenaan menyatakan semuanya itu. Ya Allah, inilah doa kami. Sendengkanlah telinga kasih-Mu, dengar dan satulah doa kami yang kami alaskan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 407 kita menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita. Ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari dosa. Panggil pulang yang sesat, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri. Ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Janji-Mu Kau terima kasih, walau hina bercela, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, yang berdosa Kau sucikan. Kau bebaskan yang lemah, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berseru, kini kami berseru. Tuhan Yesus Juru Selamat,
kami berserah. Pulanglah dalam kehidupan keluargamu dan berbuatlah dengan semua karunia yang Tuhan sudah beri. Jadilah berkat bagi banyak orang dan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai jemaat sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah Minggu 7 Juni 2020. Semoga hari ini diberkati Tuhan oleh segala yang kita buat bagi Dia, supaya kemuliaannya terus bertakhta di hati kita kini dan selama-lamanya. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.